Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Buddha Wagga, kelompok bait tentang Buddha. Bait 182. Kicco manussapatilabho kincang macana jiwitang kincang sandam masawanang kinco buddha namupado. Bait 182 artinya, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 182 Buddha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Raja Naga Erakapata. Ada seekor Raja Naga yang bernama Erakapata. Dalam salah satu kehidupannya yang lampau, selama masa Buddha Kassapa, ia telah menjadi seorang biku untuk waktu yang lama. Karena gelisah atau kukuca, ia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil selama itu. Dan ia terlahir sebagai seekor naga. Sebagai seekor naga, ia menunggu munculnya seorang Buddha baru. Erakapata memiliki seorang putri yang cantik, dan ia memanfaatkannya untuk tujuan menemukan sang Buddha. Ia membuat putrinya terkenal
sehingga siapapun yang dapat menjawab pertanyaan sang putri berhak memperistrinya. 2 kali dalam sebulan, Erakapata membuat putrinya menari di udara terbuka dan mengumandangkan pertanyaan-pertanyaannya. Banyak pelamar yang datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan berharap memilikinya, tetapi tak seorang pun dapat memberikan jawaban yang benar. Suatu hari, Sang Buddha melihat seorang pemuda yang bernama Uttara dalam pandangannya. Beliau juga mengetahui bahwa si pemuda akan mencapai tingkat kesucian Sotapatti sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Putri Ekarapata, sang naga. Pada saat itu, si pemuda telah siap dalam perjalanannya untuk bertemu dengan Putri Erakapata. Sang Buddha menghentikannya dan mengajarinya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika sedang diberi pelajaran, Uttara mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Sekarang, di saat ia telah mencapai tingkat kesucian Sotapatti, ia tidak lagi memiliki keinginan terhadap Putri Erakapata. Bagaimanapun, Uttara tetap pergi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kebaikan bagi para makhluk. Keempat pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. 1. Siapakah penguasa? 2. Apakah seseorang yang diliputi oleh kabut kotoran moral dapat disebut sebagai seorang penguasa? 3. Penguasa apakah yang bebas dari kotoran moral? 4. Orang yang seperti apakah yang disebut tolol? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Ia yang mengontrol keenam indera adalah seorang penguasa. 2. Seseorang yang diliputi oleh kabut kotoran moral tidak dapat disebut seorang penguasa. Ia yang bebas dari kemelekatan disebut seorang penguasa. 3. Penguasa yang bebas dari kemelekatan adalah yang bebas dari kotoran moral. 4. Seseorang yang menginginkan kesenangan-kesenangan hawa nafsu adalah yang disebut tolol. Mendapat jawaban yang benar seperti di atas, Putri Naga meneriakkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan arus hawa nafsu, kehidupan berulang-ulang, pandangan-pandangan salah, dan kebodohan, dan bagaimana mereka ditanggulanginya. Uttara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika Erakapata mendengar jawaban-jawaban ini, ia tahu bahwa seorang Buddha telah muncul di dunia ini, sehingga ia meminta kepada Uttara untuk mengantarkannya menghadap Sang Buddha. Saat melihat Sang Buddha, Erakapata menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana ia telah menjadi seorang biku selama masa Buddha Kassapa. Bagaimana ia tidak sengaja menyebabkan sebilah pisau rumput patah ketika ia sedang melakukan perjalanan di atas perahu. Dan bagaimana ia sangat khawatir bahwa kesalahan kecil yang telah diperbuatnya akan menggagalkan usaha pembebasan dirinya. Dan akhirnya bagaimana ia terlahir sebagai seekor naga. Setelah mendengarnya, Sang Buddha mengatakan kepada sang naga, betapa sulit untuk dilahirkan di alam manusia dan untuk dilahirkan pada saat munculnya para Buddha atau selama para Buddha mengajar. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 182 berikut. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar.
Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Khotbah di atas bermanfaat bagi banyak makhluk. Era Kapatta sebagai seekor hewan tidak dapat mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং